Hello Solo Traveler. Tak memungkiri jika pandemi memukul semua sektor ekonomi, tak terkecuali para produsen kasur yang juga terpukul karena pandemi akibat melemahnya ekonomi bangsa. Lalu bagaimanakah produsen kasur tetap bertahan hingga kini? Sudah terhubung dengan kami, owner of Yukata Indonesia, Okan Cornelius. Halo Mas Okan, selamat siang. Apa kabar Mas? Selamat siang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu Mas Okan. Nah Ya, Mas Okan, kita kenal dengan Yukata itu sebagai kasur yang memiliki kualitas bagus. Namun ya, selama masa pandemi ini bagaimana sih kembang kempis bisnis kasur? Boleh diceritakan Mas Okan? ya emang tidak dipungkiri masa pandemik begini semua sektor dalam hal bisnis terdampak. Mhm. Tetapi kami dari Indonesia selalu mencari solusi, mencari way out, bagaimana bisa survive Mhm. di dalam masa-masa yang sulit ini. Mhm. Jadi saya berusaha untuk terus berinovasi dalam hal produknya, dalam hal pemasarannya, Mhm. dan kami sekarang lebih fokus ke online. Oke. Jadi digital ini kita tidak pungkiri ke depannya kita harus bersahabat dengan digital. Jadi Mhm. pelan-pelan kita harus meninggalkan cara konvensional ke zaman digital seperti online, dari cara penjualannya, dari cara promosinya, dari cara produknya pun. Saya banyak develop produk kasur yang tervakum. Jadi produknya kan besar kalau kasur ini. Mhm. Jadi saya vakum kecil. Mhm. Jadi bisa diantar pakai motor. Terus juga kalau pengiriman jarak jauh, biaya ekspedisi lebih murah. Jadi seperti itulah, hal-hal seperti itu yang kita coba develop supaya mempermudah orang untuk mendapatkan produk Yukata. Mhm. Dan juga harganya jadi terjangkau kan. Kadang-kadang Mhm. kalau pengiriman jarak jauh karena kubikasi besar, harganya pun mahal. Jadi buat agen-agen juga terkendala gitu. Seperti Mhm. itu. Berarti memang ini harus beradaptasi ya, Mas Okan ya, Harus, pandemi ini. harus kita mesti adaptasi, kita harus menerima keadaan, Mhm. dan waktu terus berjalan. Mhm. Jadi kita sebagai pengusaha ini mesti cari solusi, itulah tantangan pengusaha di saat-saat seperti ini, kita mesti mencari solusi bagaimana kita bisa berhadapan dan jalan berdampingan dengan masalah yang ada gitu. Apalagi sekarang kan COVID kan ini bukan masalah sendiri, Mhm. kayak masalah dunia gitu kan. Mhm. Nah, jadi ya kita mesti membiasakan diri dan harus berinovasi dalam produk, dalam hal pemasaran, cara pendekatan ke customer, itu seperti itu sih. Mhm. Mas Okan, ini tadi sudah diceritakan bahwa untuk tetap bertahan di masa pandemi, produsen kasur khususnya Ya, harus beradaptasi dengan digitalisasi masa kini. Lalu ya, bagaimanakah dengan kondisi internalnya, Mas? Apakah juga akan berpengaruh dengan karyawan-karyawan seperti itu? ya. Kalau karyawan, kami berusaha sebisa mungkin, semampu Mhm. mungkin untuk Mhm. tetap seperti sedia kala. Mhm. Tapi tentunya ada beberapa penyesuaian-penyesuaian Mhm. supaya kita semua berjalan dengan nyaman seperti itu. Mhm. Tapi tetap kita dari zaman pertama, dari 3 tahun yang lalu pun kita selalu berusaha untuk memberikan satu kenyamanan kepada karyawan-karyawan kami, Mhm. karena mereka lah yang terus berjuang untuk kami, untuk Yukata ini gitu loh. Jadi di masa-masa sulit ini kita selalu mencari solusi, mencari cara bagaimana bisa membuat mereka tetap nyaman di tengah-tengah masalah yang sulit ini. Mhm. Seperti itu. Jadi tak hanya keluar, tapi juga ke dalamnya juga harus memberikan dampak Betul. yang positif seperti itu, Mas Okan. Yes. Ya, betul sekali. Lalu, Mas Okan, bagaimana dengan strategi saat ini? Ini kan ekonomi Indonesia sudah mulai bangkit. Lalu strategi Ya, apa yang disiapkan oleh Yukata Indonesia untuk tetap optimis bangkit selama masa pandemi ini? iya. Emang di 2022 ini saya membuat satu program. Mhm. Program ini salah satu untuk membangun gairah masyarakat dalam memberi produk saya gitu. Mhm. Jadi di tahun 2022 ini saya membuat program namanya Yukata Super Giveaway. Oke. Jadi belum belum pernah ada di kasur ini setiap bulan undiannya satu motor, satu handphone, 3 buah TV.
Setiap bulan diundi. Jadi setiap pembelian yukata, customer ini berpotensi mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi mudah-mudahan gairah undian seperti ini bisa membuat semangat para calon pembeli customer untuk mencari kasur yukata gitu loh. Ya kadang-kadang beli kasurnya 2-3 juta, motornya yang harganya 15-20 juta. Nah, kan semangat orang kan gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti itu kita mesti berinovasi, bukan hanya di produknya, tapi di cara pemasarannya, cara promosi dan lain itu semua mesti berjalan bersamaan gitu loh. Jadi program-program seperti itu yang sangat berjalan. Tentunya program yayasan Yukata Peduli Bangsa juga tetap berjalan. Bukan berarti lagi masa-masa sulit ini kita tidak berdonasi, terus berjalan. Misalnya ke panti asuhan, panti jompo, itu semua kalau kita beramal apapun kondisinya, baik atau buruk, kita harus terus beramal kepada orang. Ya, setuju Mas Okan. Itu juga tadi juga saya juga tertarik tuh untuk membeli supaya mendapatkan hadiah begitu kan Mas Okan? Itu dong, boleh coba lah beli. Mas Okan, ini kan pesaingnya tentu banyak nih Mas. Selain hadiah yang disiapkan dalam super giveaway Yukata Indonesia tadi, hal lain apa seperti kualitasnya Yukata boleh diceritakan Mas yang berbeda dari para pesaingnya? Inovasi di produk ini Yukata adalah emang tidak dipungkiri problema di foam ini adalah banyak produk palsu yang beredar di pasaran yang membuat customer dan penjual tidak nyaman. Makanya lahirlah Yukata untuk menjawab keresahan masyarakat. Yukata ini apa beberapa inovasi untuk menjaga keaslian produk Yukata adalah setiap lembar foam Yukata saya tanam barcode, QR code yang langsung di-scan pakai handphone, langsung terlink website Yukata Indonesia, ada foto saya menyatakan ini produk asli dari Yukata. Jadi di foamnya saya amankan dengan barcode, kainnya pun saya emboss brand Yukata, ada hand tag-nya, ada kartu garansinya, jadi semua layer produk Yukata itu terlindungi. Terlindungi apa? Undang-undang ITE, ya kan? Jadi dari segi undang-undangnya pun sudah terlindungi, karena kalau orang mencoba memalsukan, pasti ada undang-undangnya. Pasti ada pasal yang bisa memberatkan. Nah, jadi kita mau memberikan satu kenyamanan, satu garansi, beli foam yang tidak akan pernah ada palsunya hanya Yukata. Karena itu dia, kita sudah mengkombinasikan dengan teknologi. Karena kan kita handphone kan, saya rasa siapapun masih punya handphone gitu loh. Dan cara men-scan-nya pun gratis. Jadi tidak masalah orang mendownload QR scanner, langsung di-scan, jadi itu gimmick gairah. Jadi merasa tenang, nyaman nih saya beli Yukata asli gitu loh. Dan beberapa orang sudah tetap aja, oknum tetap berusaha untuk memalsukan produk Yukata. Ada kartu garansinya dipalsukan, sudut karbon dipalsukan, itu langsung kita tindak. Kita kirim surat somasi, memberikan surat permintaan maaf, dan jangan terulang lagi. Kalau terulang ya kita pasti bikin laporan polisi. Gitu. Karena kita mesti menghargai para agen yang betul-betul mau berbisnis, betul-betul mau berusaha, supaya mereka juga semangat. Jangan mereka malas, nanti semangat-semangat, setahun 2 tahun ada barang palsu. Kan begitu, ridemnya. Setahun barang palsunya keluar, setahun barang palsu keluar, jadi orang malas. Nah, saya mau Yukata ini berpikir adalah bukan berapa banyak jual hari ini, tapi berapa banyak jual setahun lagi dengan produk yang sama dan keuntungan yang sama, profit yang sama. Itu yang mesti kita jaga. Bagaimana bisa mendapatkan profit yang sama? Harga itu mesti kita jaga. Gitu. Dan juga kualitas tentunya yang masukkan ya. Kualitas nomor 1. Kita tidak menjual brand, kita menjual kualitas. Gitu. Berarti artinya masyarakat ini juga dimanjakan dengan kualitas dan juga keamanan dari produk-produk Yukata seperti itu Mas Okan? Yes, betul, karena kita mesti mengganti stigma orang berpikir adalah busa ini barang murah. Pasti berpikir murah. Kalau hanya murah tok tanpa mikir kualitas, jadi apa nanti kan? Betul. Gitu loh. Jadi
harga harus kita pikirkan, Mhm. jangan terlalu mahal, tetapi kualitas harus kita nomor satukan gitu loh. Oke. Karena seringkali kita dalam setahun beli handphone 2-3 kali nggak nawar, beli baju, beli sepatu, beli cincin, beli mobil nggak nawar. Begitu beli tempat tidur, beda 50 ribu bisa nggak jadi beli. Padahal asal muasal kita sehat itu karena kita tidur di tempat yang cocok untuk tubuh kita. Oke. Jadi moto Yukata adalah tanda kita berterima kasih kepada tubuh kita Mhm. yang telah bekerja untuk kita dan menghasilkan uang untuk kita itu hanya kasur pada malam hari. Mhm. Itu tanda terima kasih kita memberikan tubuh kita ini beristirahat dengan baik. Mhm. Gitu. Dan Jadi sudah kadang-kadang kita selayaknya memberikan yang terbaik ya, Mas? betul. Jadi kualitas kita bekerja tuh dari pagi sampai malam itu tergantung seberapa baik kita tidur pada malam hari. Jadi kasur ini mesti tepat karena kan tubuh kita kan ada yang punya masalah sama tulang belakang ya kan, Hmm. pernah dioperasi. Jadi beli kasur itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Mhm. Jangan hanya murah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang harus dicatat oleh masyarakat bahwa membeli kasur Betul. itu harus sesuai dengan kebutuhan. Betul, Yang terbaik betul, untuk tubuh supaya bisa betul sekali. beristirahat dengan baik, Mas. Iya, apalagi kalau tidur di kasur yukata, kebanyakan orang pada mimpi saya. Jadi beli kasur yukata, tidur di kasur yukata, bonusnya mimpi Mas Okan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mas Okan, Iya, lalu iya. dengan optimisme yukata tahun 2022 ini bagaimana nih? Apalagi ini kan transisi dari pandemi menuju endemi. Ekonomi masyarakat juga Ya, sudah mulai bangkit. Lalu optimisme yukata di tahun 2022 dan seterusnya bagaimana untuk melawan iya. bangkit dari pandemi? Kita sangat optimis lah. Kita sangat optimis karena kemarin juga kita juga ada bantu support di Mandalika, juga kita ada support yukata juga. Jadi kita sangat optimis karena inovasi itu tidak harus berhenti sekarang. Kita terus berinovasi, kita terus eh, kita terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan kita yakin dengan niat baik kita, dengan apa ya, konsistensi kita, dengan jiwa amal kita kepada orang-orang membutuhkan, saya yakin Yukata akan berkibar di tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Seperti itu. Mas Okan, ngomong-ngomong tadi soal beramal, ada Yukata Peduli Bangsa. Terus Ya, selama masa pandemi kemarin itu kan ya pasti juga seluruh sektor terpukul seperti yang kita sudah bicarakan tadi. Lalu kenapa sih ya. Mas Yukata ini masih tetap melakukan CSR dengan bagi-bagi kasur khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan? Iya, kayak terakhir kan ada 190 warga Mandalika di Lombok juga, kita bisa juga berbagi kepada warga sekitar yang membutuhkan. Karena emang setiap lembar kasur yang terjual, itu sekian persennya saya sisihkan untuk Yayasan Yukata Peduli Bangsa. Jadi kan nggak mungkin pandemi COVID ini tidak ada penjualan. Pokoknya setiap lembar, sekian persen saya ambil masukin yayasan. Jadi emang komit kita adalah di samping kita berbisnis, kita mesti ada berbagi pada orang. Jadi itu emang komit Yukata dari awal adalah saling berbagi, karena motonya adalah berbagi bersama kita bisa. Gitu loh. Jadi dengan Yukata berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, jadi memberikan satu kebahagiaan, satu berkah, dan mudah-mudahan bisa diberi kesehatan lah kepada mereka yang membutuhkan. Gitu. Jadi masyarakat ini berarti ditambah lagi nih benefitnya, Mas. Selain Iya, mendapatkan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau untuk kesehatan dan juga beramal, begitu Mas? Betul sekali, tepat sekali. Itu moto Yukata, itu satu impian Yukata bisa membantu banyak saudara-saudara kita. Karena kan secara tidak langsung masyarakat juga ikut beramal melalui Yukata. Betul. Gitu. Jadi kalau agen-agen, seluruh customer Indonesia yang membeli Yukata tanpa disadari mereka yang beramal. Karena saya kalau kegiatan Yukata Peduli Bangsa ini, saya bukan mengatasnamakan saya atau PT, tapi ini mengatasnamakan seluruh pembeli kasur Yukata. Jadi saya mengatasnamakan seluruh pembeli Yukata, bukannya saya dan PT, bukan perusahaan ini, gitu.
Lalu rencana ke depan tentang Yukata Peduli Bangsa ini bagaimana Mas Okan? Ya terus kita terus membangun secara baik karena kita tidak berharap ada bencana alam, tapi apapun itu yang membutuhkan kayak di panti-panti banyak kasus-kasus yang sudah tidak layak. Itu juga kita juga ada tim survei untuk melihat tempat-tempat di mana yang sekiranya membutuhkan kasur. Di sanalah Yukata akan hadir, gitu kan. Tapi ke depannya ya mudah-mudahan lah apa yang masyarakat butuhkan kita bisa saling mensupport, kita saling bisa bantu supaya kita bisa terus berkolaborasi gitu loh. Karena setiap kegiatan Yayasan Yukata Peduli Bangsa kita pasti menggandeng TNI Polri, Pemda dan lain-lainnya gitu loh. Karena itu bersama kita bisa. Jadi selalu kita harus bersama TNI Polri selalu membantu kita dalam hal berkoordinasi dengan warga-warga sekitar yang membutuhkan karena kan mereka lebih paham gitu. Berarti ini tak hanya untuk memikirkan perusahaan tapi juga untuk bagaimana berbagi dengan dan membantu sesama yang membutuhkan. Iya dong. Gitu, Mas. Yes. Yeah. Oke, Mas Okan, terima kasih atas waktunya. Boleh kami minta closing statement dari Mas Okan? Iya, teruslah berpikir positif, terus membantu sesama, karena bersama kita bisa, dan mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua, dan kita bisa diberi kesehatan. Seperti itu. Terima kasih Mas Okan, salam sehat selalu, sukses terus untuk sama-sama, sehat selalu. Dan juga Yukata Peduli Bangsa. Terima kasih Mas Okan atas waktunya. Dadah. Demikian Soul Truster perbincangan kami dengan owner of Yukata Indonesia, Okan Cornelius, mengenai bagaimana bisnis kasur bisa bertahan dalam masa pandemi dan juga berbagi dengan sesama. Terus update informasi Anda di soultrust.com bersama saya Brigida Zening. Sampai jumpa.